kembali berkumpul di rumah Tuhan. Sore hari ini kita mau menyembah Allah, Allah yang maha tinggi, yang maha luar biasa. Kita mau melakukan Tuhan. Untuk itu saya undang seluruh sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Allah. Katakan masuk ruang Maha Kudus dengan dalam doa. Haleluya.
sidang jemaat-Mu. Kami sore hari ini boleh berkumpul Tuhan di rumah-Mu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, beribadah kepada-Mu. Kami datang ya Tuhan Yesus mencari Engkau dan kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami Tuhan Yesus. Dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang akan memimpin acara ini dari permulaan sampai akhir. Engkau mengurapi semua ya Tuhan yang berbicara, yang melayani, baik yang dilayani Engkau urapi Tuhan, supaya benar-benar kami beroleh berkat Tuhan ketika kami pulang. Kami beroleh Tuhan apa yang kami butuhkan, karena hanya Engkau Tuhan yang mengetahui hati kami, dan Engkau yang akan memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara, selamat kita beribadah kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan, silakan dulu. Setelah ini kita mau memuji Allah, meninggikan Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dari kekuatan. Amin. Haleluya. Kita puji Tuhan. Hallelujah.
yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Di atas puji-pujian Allah kita berkata, kita mengatakan saat ini, Tuhanlah gembalaku, datang ke Tuhan. Ruang kesaksian dibuka, waktu dan tempat kami persilakan. Yang bersaksi singkat padat dan jelas, persilakan bercerita. Sekalipun ku berjalan
mendoakan, firman itu yang menyembuhkan, firman itu yang menjadi obat, firman itu yang menghiburkan, firman itu yang terus memberi kekuatan baru. Kita buka hati kita untuk firman Allah, agar Roh Kudus berkarya lewat firman itu, sehingga kita boleh diberkati sore hari ini dengan kekuatan firman. Sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, katakan pujian saya berkata, bagaikan bencana siap tiba. Wasaromu
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami sudah memuji Engkau, dan kami yakin pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami rindu diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga firman Tuhan menjadi jawaban bagi kami. Apapun yang menjadi persoalan kami Tuhan, kami mau firman-Mu, lewat suara-Mu, kami mendapatkan jawaban itu Tuhan. Terima kasih, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, apapun yang menjadi kebutuhan kami yakin diberkati oleh firman. Inilah yang menjadi doa kami, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat jumpa kembali dan selamat hari Minggu. Tuhan, terima kasih kepada Melani Membalas Tempat yang mempercayakan saya pada sore ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Kali pertama selama hampir 4 bulan saya berdiri di gereja seperti ini, karena sampai hari ini kami masih pada online. Kami akan mulaikan ibadah nanti pada minggu kedua bulan Juli. Jadi kami akan memang agak terlambat. Minggu kedua bulan Juli baru kami mulai ibadah di gereja. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sudah senang berada kembali. Sampai ada jemaat yang sudah 60-70 tahun, aku harus ke gereja biar aku mati di gereja. Karena peraturan 60 tahun ke atas nggak boleh ke gereja, anak-anak juga itu kan ya. Tapi itulah yang terjadi hari-hari ini. Dan saya rasa saya tidak panjang lebar, kita langsung membuka kita kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Mengawal kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Kalau tidak keberatan saya sebut jika berdiri bersama dan kita baca ayat ini. 1 Raja-Raja 17 mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu ayat 8 bergantian. Nanti ayat 16 kita baca bersama-sama. Saya mulai dari ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Siaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di beberapa hari itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam negeri supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit
berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku seorang roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas semua bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan, ia mendapat makan beberapa waktu lamanya bersama-sama. 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang dikatakannya dengan kata-kata Elia. Terima kasih, silakan kembali. Kisah ini sangat menarik sekali. Tempat terjadinya kalau kita lihat tadi di daerah Sarfat, sebelah utara Tirus. Itu kalau sekarang masuk dalam negara Libanon. Nah, hari-hari ini kalau saudara ikuti berita-berita di televisi, Libanon sekarang jutaan orang dilanda dengan kelaparan. Bahkan ada seorang ibu berkata begini, "Lebih baik kami corona daripada kelaparan." Itu terjadi di sana karena Libanon dilanda dengan kelaparan. Dan apa yang kita baca tadi itu terjadinya di Libanon, di Sarfat, sebelah utara Tirus. Jadi rupanya daerah itu sudah dulu sudah kena kelaparan. Kalau kita lihat dalam bacaan ini, pemeran dari kisah yang sangat menarik ini, pertama-tama tentu adalah Tuhan sendiri, kemudian Nabi Elia, dan janda di Sarfat yang tidak disebut namanya siapa, umurnya tidak diberitahukan, cuman Tuhan yang memilih janda ini, janda yang dikatakan janda yang miskin, nggak punya apa-apa, penuh dengan keterbatasan, ketidakmampuan. Bahkan pikirannya, kalau saudara baca tadi, dia bilang, "Aku akan pulang mengolah tepung yang segenggam dengan minyak sedikit dalam buli-buli, kemudian aku dan anakku makan dan besoknya kami mati." Artinya pikiran dari perempuan janda ini sudah dihantui dengan kematian. Aku makan dan anakku dan setelah itu aku mati. Tapi puji Tuhan, perempuan yang seperti ini, janda yang miskin, yang perlu keterbatasan, Tuhan pilih dia untuk memberi makan kepada Nabi Elia, Nabi Tuhan. Dan bentuk, apalagi kalau orang pikirannya sudah dihantui kematian, lalu Tuhan mau pakai dia, oh senang sekali. Ya tidak. Biasanya orang sebelum masih sehat kuat, nggak pikir-pikir tentang Tuhan. Nanti kalau sudah corona sudah ini atau penyakit, dokter sudah lepas kanan, kalau boleh saya sehat, saya melayani Tuhan. Biasanya begitu. Nah ini janda, pikirannya sudah, saya akan mengolah tepung yang dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli yang tidak sedikit. Saya mau mengolahnya, saya pulang olah, dan setelah itu saya dan anakku makan, setelah itu kami mati, tidak ada apa-apa lagi. Tapi sekarang Tuhan pilih dia, Tuhan mau pakai dia untuk Nabi Elia, memberi makan Nabi Elia. Itu yang terjadi dalam kisah ini. Nah, saya ingin kita lihat pesan apa yang kita mau tarik melalui peristiwa ini. Peristiwa yang saya katakan tadi ini sangat menarik. Pesan apa? Atau apa yang Tuhan mau kita tahu melalui peristiwa ini? Ada 3 poin yang saya ingin kita lihat secara singkat.
Ada 3 poin yang Tuhan mau kita tahu atau pesan dari firman Tuhan pada sore ini. Yang pertama, Tuhan mau pakai siapa saja tanpa kecuali, tanpa harus melihat apakah dia kaya, apakah dia pintar, apakah dia mampu. Kalau kita lihat ini perempuan nggak punya apa-apa lagi, tapi Tuhan pilih. Makanya saya katakan poin pertama yang kita pelajari di sini adalah Tuhan bisa pakai siapa saja, mau yang kaya, yang tidak terlalu kaya, yang pas-pasan ekonominya, bahkan kurang. Bagi Tuhan tidak masalah. Yang penting orang itu mau taat, rendah hati, dan mau dipakai Tuhan. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan karena di gereja yang Tuhan percayakan saya gembalakan, itu baru bulan November yang lalu almarhum Bapak Pendeta Andatu meresmikan gereja kami di Bandung. Dan yang saya syukuri di gereja kami itu, baik orang yang katakanlah ekonominya bagus, yang ekonominya sedang, yang ekonominya pas-pasan, bahkan ekonominya di bawah sampai 10 minggu. Saya melihat semuanya bergandengan tangan, satu dengan yang lain, sampai kami bangun gereja dan puji Tuhan sudah dihabiskan. Tapi yang saya lihat adalah kesatuan dari jemaat. Tidak pikir yang saya katakan tadi, mau kaya kek, mau segala kaya kek, yang mau pas-pasan kek, bahkan yang rendah, sampai anak sekolah ini saya lihat bergandengan tangan mendukung saya sebagai gembala, dan saya senang sekali menyelesaikan gereja kami. Dan sudah dihabiskan bulan November yang lalu oleh almarhum Bapak Pendeta. Tapi saya melihat di sini siapa saja Tuhan bisa pakai. Amen. Mau yang kaya, yang pintar, yang bodoh, siapa saja Tuhan bisa pakai. Kalau kita lihat di sini, janda yang miskin, makanannya sudah makanan terakhir, setelah makan besok nggak punya apa-apa. Tapi kalau Tuhan mau pakai seseorang, sekali lagi, bukan apakah orang itu mampu, tapi apakah orang itu mau siap taat pada Tuhan, merendahkan diri di kata Tuhan. Karena biasanya, tentu di sini tidak ada. Biasanya kalau orang merasa mampu, merasa bisa, merasa kaya, biasanya, maaf, saya rasa tidak ada di sini, tapi di tempat lain ada. Biasanya dia rasa mampu dan kepalanya besar, hidungnya lebat. Saya kasih contoh Musa. Sebelum diproses oleh Tuhan 40 tahun di padang belantara, waktu dia diangkat anak oleh putri Firaun, Musa kepalanya besar, hidungnya lebar. Dia mau mengangkat dirinya sendiri menjadi pemimpin bangsa Israel. Dia bunuh orang Mesir. Sampai saudara tahu, dia diproses oleh Allah 40 tahun di padang belantara, sampai dia begitu rendah. Dan waktu Tuhan mau panggil setelah diproses, malah dia, siapa aku Tuhan? Kenapa Tuhan mau pakai aku? Saudara lihat Musa. Makanya kadang-kadang kalau orang pintar, orang punya kedudukan, orang punya posisi, kadang-kadang maaf bicara agak tinggi. Tapi puji Tuhan, saya senang dengan Allah yang kita sembah. Bagi Tuhan, apakah dia orang pintar, apakah dia orang kaya, apakah dia orang sedang-sedang, apakah dia orang bodoh, semua bagi Tuhan, Tuhan bisa pakai. Asal saja orang itu mau taat pada Tuhan dan mau rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan Musa setelah diproses, saudara, dia lulus sampai orang yang paling sabar, paling rendah hati, dipercayakan Tuhan memimpin umat Tuhan memasuki tanah perjanjian.
kekejian, tapi tidak sampai masuk karena ada kesalahan lain. Yang meneruskan adalah Yosua. Saya rasa itu. Jadi bagi Tuhan bisa pakai siapa saja di gereja ini tanpa pandang bulu. Bukan saja orang pintar, bukan saja orang kaya, tapi siapa saja yang mau. Apalagi kalau kita satukan hati kita, satukan kekuatan kita, rapatkan barisan kita menghadapi hari-hari terakhir ini. Karena kalau kita satu hati, kita rapatkan barisan kita. Kata Mazmur 133 dikatakan, kalau saudara bersaudara dengan rukun, maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Haleluya. Saya berdoa, jemaat GPD Cianjur rapatkan barisan, saling bergandengan tangan. Mau yang kaya, yang setengah kaya, yang tidak kaya, bahkan yang di bawah sekali. Mari kita saling merangkul. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Mari kita saling merangkul, satukan hati kita untuk mengangkat dan memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di Cianjur sini. Haleluya. Karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Di mana ada saudara bersaudara duduk dengan rukun, maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Kata Mazmur 133. Kalau saudara baca ayat 1-3, kita tidak baca. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja. Pernah dalam kitab Injil Yohanes pasal 6, waktu itu Tuhan katakan pada murid-muridnya, lah kumpul 5.000 orang laki-laki saja. Dan sudah sore hari Tuhan bagi murid-murid lain, kamu kasih makan mereka. Jangan biarkan mereka pulang dengan lapar. Itu Tuhan kita. Kasih makan. Murid-muridnya kebingungan. Di mana mau beli makanan? Dari orang sebanyak ini tidak ada. Lalu mereka cari-cari, ada seorang anak kecil bawa bekal untuk makan siangnya 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan tanya, ada apa pada kamu? Cuma 5 roti dan 2 ikan. Tuhan katakan bawa ke sini. Bagi Tuhan tidak katakan ini kurang, cari lubang lagi, tambah. Enggak, cukup bawa ke sini 5 roti 2 ikan. Maka Tuhan berkati itu. Biar sedikit, hanya 5 roti 2 ikan untuk 50.000 orang. Apa artinya? Tapi asal diserahkan pada Tuhan. Dan kalau dia diserahkan pada Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan pakai yang sedikit, yang kurang mampu, yang bodoh, yang apapun. Kalau diserahkan pada Tuhan, Tuhan pakai itu untuk memberi makan 5.000 orang. Bahkan masih ada. Persoalannya bukan banyak atau tidak banyak, bukan cukup atau tidak cukup, hanya 5 roti dan 2 ikan. Apa artinya bagi 5.000 orang? Tapi kalau sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan memberkati dan menjadikan itu berkat. Semua orang makan kenyang, bahkan masih ada sisanya. Jadi jangan kita rendah diri. Kalau kita nggak punya, Tuhan, aku mau. Apalagi di masa pandemi COVID-19, Tuhan tidak tahu kapan Tuhan panggil kami. Tapi sore ini saya mau menyerahkan hidup saya. Tuhan pakai hidup saya. Saya tahu saya tidak mampu, saya tidak punya apa-apa. Tapi kalau Engkau bisa pakai jangan di saat itu, saya percaya Tuhan juga bisa pakai hidup saya. Haleluya. Ada yang mau menyerahkan hidup Tuhan? Harta, talenta, apa yang kau beri? Kalau kau serahkan pada Tuhan, Tuhan berkati. Biar hanya 5 roti 2 ikan. Kalau diserahkan pada Tuhan, Tuhan berkati. Pakai untuk memberkati orang lain. Itu poin pertama. Poin kedua, maaf saudara ya, saya poin kedua, pesan Tuhan atau apa yang kita pelajari dari kisah yang sangat menarik ini. Poin kedua
kedua, yaitu Tuhan mau hidup kita adalah hidup yang harus berbagi dengan orang lain. Saya ulangi, Tuhan mau hidup kita, hidup saya, hidup saudara adalah hidup yang mau berbagi dengan orang lain. Ada haleluya. Pikiran manusia kadang-kala berpikir begini, yang berbagi dengan orang lain kan orang yang punya, yang berkelimpahan. Begitu kan? Tapi tahu nggak saudara, yang disuruh berbagi oleh Tuhan di sini siapa? Siapa? Janda di suruh kasih makan dia. Nabi Tuhan. Orang kaya nggak? Janda di Sarfat. Saudara tahu, dia katakan pada Nabi Elia waktu Elia minta roti sedikit, dia katakan apa? Demi Tuhan, saya tak punya apa-apa. Aku sedang kumpulkan 3-4 batang kayu. Setelah itu saya pulang mengolah tepung yang tinggal segenggam dan minyak dalam buli-buli sedikit. Setelah itu saya dan anakku makan dan mati. Artinya apa? Makanan terakhirnya. Lalu Tuhan, Elia katakan apa? Bikin dulu untuk aku. Buat dulu roti itu untuk aku. Elia berkata begitu pada janda ini. Artinya apa? Kalau janda yang tinggal makanan terakhirnya, Tuhan masih suruh berbagi sama Elia. Tuhan katakan, Elia kau pergi ke sana, ada seorang janda di sana yang akan berikan dan kasih makan engkau. Dan janda ini tinggal 1 kali makan dengan anaknya lalu mati. Artinya apa? Kalau janda yang semiskin itu Tuhan masih suruh berbagi. Waktu saya baca pelajaran luar biasa saya terima dari sini. Janda yang tinggal sekali makan dengan anaknya, Tuhan masih suruh berbagi. Saya pikir tidak ada di antara kita yang hadir dalam ibadah ini yang berkata, Pak Pendeta sama dengan saya. Saya pulang dari sini, saya akan masakan terakhir saya akan makan dengan keluarga saya dan besok tidak ada apa-apa lagi. Saya rasa di antara kita yang seperti itu. Mungkin di antara kita masih ada yang 4-5 minggu ke depan masih cukup, atau 4-5 bulan ke depan masih cukup, bahkan mungkin 4-5 tahun ke depan masih cukup. Masih ada simpanan-simpanan kita. Kalau Tuhan minta berbagi, mungkin masih masuk di akal. Tapi ini janda di Sarfat, tinggal sekali makan dengan anaknya. Elia masih minta, dan Tuhan percayakan dia untuk berbagi dengan Elia. Makanya saya waktu baca ini saya pelajaran yang berbiasa itu. Tinggal makanan terakhir. Maaf bicara Pak Onesimus. Kalau Pak Onesimus tinggal 1 kali makan istri dan anak, lalu Tuhan katakan Pak Onesimus berbagi dengan Pak Pendeta atau Lita malam ini, kira-kira Pak Onesimus mau nggak? Iya. Mau. Tinggal 1 kali, di mana pun coba saja. Tinggal 1 kali makan lalu tidak ada lagi besok. Lalu Tuhan katakan malam ini, Onesimus, bawa Pak Pendeta makan di rumahmu. Kira-kira Pak Onesimus mau ngajak makan saya nggak? Itu yang terjadi. Janda tinggal sekali makan dengan anaknya. Dan Tuhan katakan, pergi ke janda itu. Janda itu kan berbagi. Artinya apa? Tidak ada alasan untuk seorang pun tidak berbagi dengan sesamanya. Enggak ada, haleluya, enggak paham. Seandainya saudara janda itu, saya pikir saudara pikir, masa makanan terakhir saya mesti bagi lagi. Rasanya nggak mungkin. Tapi Tuhan suruh. Kalau orang kaya, orang berkelimpahan suruh berbagi, kayaknya nggak sulit, bukan? Kalau orang kaya suruh berbagi nggak sulit. Tapi ini saudara baca sendiri.
janda yang tinggal makanan terakhir dengan anaknya masih suruh berbagi, dan Nabi Elia masih minta. Saya ulangi, kalau orang berkelimpahan gak sulit, kalau orang kaya gak sulit berbagi. Tapi tahukah saudara, kalau kita bisa berbagi dalam keadaan minim kita, seperti kalau saudara baca dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-12, saudara akan temukan di sana. Saya tidak bisa baca ayatnya 40, ayat 42 sampai 44. Seorang janda juga, dia bawa 2 peser. Waktu orang-orang bawa persembahan, dan Tuhan perhatikan, ini janda dia cuma kasih 2 peser. Mungkin tangannya takut sampai bunyi jari dia sampai ke bawah. Waktu itu lihat, dia katakan murid-muridnya, janda ini yang punya persembahan lebih besar dari semua. Dia tahu kenapa? Yang lain memberi persembahan dari kelimpahannya, dari kecukupannya, tapi janda ini dia beri pula dari kekurangan. Dia beri semua yang ada padanya, dan dia puji. Dia memberi, tidak gampang memberi dan kekurangan. Kalau dari kelimpahan, saya katakan tidak sulit. Nah, ini dia dari sana memberi makanan terakhirnya. Bayangkan, makanan terakhir dari anak itu yang terjadi. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 8, saya baca ayat ini. 2 Korintus 8, 1 sampai 5, saya bacakan berkata begini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Perhatikan itu. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga boleh beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, di sini jemaat-jemaat di Makedonia memberi dari kemiskinan, dari kekurangannya. Poinnya adalah semua orang Tuhan mau berbagi. Apakah kita kaya, kita limpah, setengah kaya, bahkan sampai paling bawah, Tuhan mau kita tetap berbagi dengan sesama kita. Khususnya di masa pandemi COVID-19, Tuhan mengundang kita, Tuhan mengundang saya, Tuhan mengundang jemaat GPDI Cianjur, mengundang kita untuk berbagi. Lihat kiri kanan kita. Siapa tahu ada orang di kiri kanan kita yang Tuhan titip bagi kita untuk kita perhatikan. Mari jemaat GPDI Cianjur, Tuhan mau. Poin yang kedua, Tuhan mau kita berbagi dengan sesama kita. Tentu mulai dari keluarga kita. Coba ingat-ingat adik kakak, keluarga inti kita. Setelah itu kita berdoa sesama jemaat Cianjur. Oleh kemurahan Tuhan, jemaat kami juga saya lihat mereka ada yang saya lihat, masa sih dia bisa memberi. Waktu kami sudah beberapa kali kami kumpulkan dana
bagi jemaat, ada 100 lebih keluarga jemaat kami yang menghadapi masalah di pandemi COVID-19. 100 lebih keluarga. Lalu tim diakonnya kami begitu tanggap dan mau memperhatikan. Dikumpulkanlah dana untuk itu. Ada yang bawa beras, ada yang bawa minyak, ada yang bawa suplemen, macam-macam mereka dikumpulkan. Saya lihat keluarga ini bawa, memang dia mampu. Keluarga ini bawa, setengah mampu dia bawa. Yang saya gelengkan karena saya lihat kondisi keluarga ini di bawah, bukan pas-pasan di bawah, tapi dia juga bawa. Saya pikir kita akan nikmati kebersamaan kita dalam menghadapi hari-hari terakhir. Saya lihat itu dalam jemaat yang saya gembalakan 100 keluarga lebih tidak mampu. Ada yang cuma sopir angkot, dia bilang sudah 2-3 hari jalan cuma bisa beli gorengan, nggak bisa makan apa-apa. Waktu dia kami dengan Tuhan, nggak punya apa, tidak ada pekerjaan, berhenti bekerja. Mereka menghadapi ke depan bagaimana kelanjutan ekonomi, bagaimana kelanjutan studi anak, bagaimana kelanjutan pekerjaan mereka di PHK, bagaimana kelanjutan gereja, bagaimana. Tapi untung ada saudara-saudara seiman dalam gereja. Ayo kita perhatikan, kita kumpulkan. Kalau Tuhan lihat seperti itu, Tuhan katakan, tidak sia-sia aku mati di Golgota menebus mereka. Kalau Tuhan lihat kebersamaan jemaat, Tuhan katakan tidak sia-sia aku alirkan darahku, tidak sia-sia aku mati di Golgota. Orang-orang yang aku tebus dengan kasihku, kasihku mengalir dalam mereka, sehingga mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini poin yang kedua. Tuhan mau kita berbagi, mulai dari keluarga. Perhatikan adik kakak kita, perhatikan keluarga kita, perhatikan sesama jemaat kita, kemudian kedua perhatikan tetangga kita. Perhatikan, tidak seagama dengan kita ngobrol, kita perhatikan. Poin yang terakhir, pesan dari firman Tuhan hari ini yang terakhir. Pesan bahwa ketika kita berbagi, mengulurkan tangan kita bagi orang lain, sekalipun dalam segala keterbatasan kita, maka Tuhan pasti memelihara kita. Tuhan pasti memelihara kita. Berbagi tidak akan pernah membuat engkau kekurangan dan binasa. Tuhan pasti memelihara kita. Ayat 14 saya bacakan. Bacaan tadi ya. Ayat yang ke-14. Saya minta tolong seorang baca ayat yang ke-14 dari bacaan tadi. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Tepung, katanya tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saya bersaksi, jemaat kami, tidak saya sebutkan namanya, jemaat kami ini luar biasa. Setiap kami berkunjung ke rumahnya, kalau kami pulang selalu memberi salam Pantekosta. Saya ngerti kalau saya bilang salam Pantekosta ya. Setiap kami ke rumahnya selalu memberi salam Pantekosta. Padahal kami tahu kondisi mereka yang sangat sederhana. Kami tahu kondisi mereka yang sangat sederhana. Saudara tahu, rumah mereka ini sebesar ini. Di situ makan, di situ tidur, di situ sebesar ini. Tidak sampai ke sana. Cuma ini yang gitu.
situ makan, di situ semua di situ. Tapi setiap kali kami masuk, selalu ada salam Pentakosta. Karena kalau kami sungkan untuk menerimanya, keluarga ini sangat-sangat sederhana. Setiap kami pulang, kadang-kadang sungkan menerimanya. Tapi kalau kami tidak terima, seolah-olah kami menutup berkat untuk mereka. Karena Tuhan katakan terlebih berkat memberi dan menerima, dan Dia selalu memberi. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya melihat rumah yang kontrak tadinya segini, lama-lama mereka beli. Dia hanya sopir angkot. Lama-lama dia juga beli angkotnya, dia beli. Tidak hanya satu angkot, dia beli beberapa angkot. Lama-lama dia beli itu rumah di perumahan. Dia buka warung di situ. Anaknya diterima di sekolah ITB di Bandung. Berapa anaknya berhasil? Salah satu anaknya kerja di Freeport di mana itu? Tambang emas. Berhasil. Dia beliin mobil baru sama orang tua saya. Sampai saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang yang suka memberi, suka berbagi, tidak pernah akan mengalami kekurangan dan tidak pernah akan binasa, tidak pernah akan hancur. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, luar biasa. Tidak hanya satu yang saya lihat, beberapa saya lihat, tapi yang saya saksikan ini luar biasa. Artinya kalau kami besuk selalu, kadang-kadang dia malu kami besuk, tapi karena dia maaf kami besuk, duduk gak pakai kursi, duduk di bawah. Tapi kalau kami pulang selama Pentakosta dia, aduh, saya lihat istri saya gimana mau diterima enggak? Sungkan kita menerima, tapi kalau kita terima kita tutup akhirnya kami terima. Kami doakan Tuhan, apa yang terjadi. Kalau saya lihat saudara-saudara, seiring dengan perjalanan waktu, saya lihat luar biasa Tuhan. Dia beli rumah, dia beli angkot, dia beli alatnya, semua jadi. Luar biasa. Makanya saya katakan, orang yang suka memberi tidak pernah akan kekurangan dan tidak pernah akan hancur, binasa hidupnya. Tadi kita baca tadi, janda ini. Pilihannya ada dua janda ini. Pilihan pertamanya apa? Kalau dia pulang, dia mengolah tepung dalam tempayan dan minyak yang sedikit dalam buli-buli, dia kelola, dia makan sama anaknya. Besok apa? Nasib sudah jelas, tinggal tunggu aja kan, tidak ada apa lagi. Tapi ada pilihan kedua. Pilihan kedua, Elia datang. Elia minta. Pertama minta air, kemudian dia minta roti. Janda itu katakan, tidak ada roti pernah. Yang ada padaku tinggal sedikit tepung dalam tempayan, minyak dalam buli-buli. Saya akan pulang dan saya akan mengolahnya. Saya makan dengan anak saya, dan kemudian tidak ada lagi kami mati. Izinkan aku dulu, maka minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Ini firman Tuhan. Janda ini punya dua pilihan. Pilihan pertama, tidak membagi, tapi nasib jelas, tinggal tunggu aja. Kalau dia tidak kasih Elia, habis, tinggal tunggu aja, besok tidak ada. Pilihan kedua, dia berbagi dengan Elia, ada harapan. Harapannya apa? Janji Tuhan dalam ayat 14 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Janda ini, ada janda ini orang kafir, orang Safa,
disampaikan Nabi Elia. Kalau kau kasih makan aku roti, beri aku dulu. Minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Tidak akan habis. Termasuk apapun itu dalam upaya tidak akan habis. Janda ini memilih pilihan kedua. Dia pilih kalau begitu ada janji, ada pengharapan, ada janji, ada pengharapan. Lewat apa? Firman Tuhan yang disampaikan dia. Padahal dia orang kafir. Pengharapan lewat firman Tuhan ini, yang lewat kesaksian Bapak tadi. Dunia hari ini butuh firman Tuhan, sumber pengharapan bagi orang yang tidak punya pengharapan lagi. Sampai ini pengharapan. Kalau tidak ada ini, dia tinggal makan dengan anaknya dan mati. Tapi Elia datang. Dia bawa firman. Buat datang dulu, maka engkau akan lihat tepung dalam tempah yang tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Itu pengharapan lewat firman Tuhan yang disampaikan Elia, yang didengar oleh janda ini. Dan janda ini yang orang kafir, imannya lucu, dia percaya itu, sehingga dia ambil langkah yang kedua, pilihan yang kedua. Kalau begitu, aku mau berbagi. Ambil kontak habis dia pulang, dia buat. Karena kalau saudara baca 15:16, saya bacakan, dia berkata begini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara di sini, pengharapan itu menjadi kenyataan. Janji firman Tuhan, iya dan amin. Firman Tuhan seperti ini yang dunia hari ini butuhkan. Karena dunia hari ini banyak orang khawatir, banyak orang takut untuk hari esok, seperti janda tadi. Aku tinggal makan sekali dan anak, dan tidak ada lagi harapan besok. Kami tinggal tunggu aja. Tapi muncul Elia membawa berita, membawa firman Tuhan. Dan ini yang butuhkan dunia hari ini. Firman Tuhan yang memberi pengharapan bagi orang yang putus asa, yang tidak tahu hari depan, masa depan, apa yang akan terjadi dengan new normal ke depan ini. Tapi pegang firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberi pengharapan. Pernah ada yang tanya begini, kalau dilihat dari luar, janda ini yang memberi makan Elia, betul tidak? Tapi dia katakan kalau dilihat lebih dalam, Elia yang memberi makan janda ini. Mana yang benar? Ada orang katakan kalau dilihat sepintas, janda ini yang beri makan kepada Elia. Tapi dia katakan kalau dilihat lebih dalam, Elia yang beri makan pada janda ini. Mana yang benar? Elia yang beri makan. Dua-dua salah. Yang benar adalah Allah memberi makan Elia, memakai janda. Allah memberi makan janda, memakai Elia. Allah memberi makan Elia di sungai Kerit. Allah memberi makan Elia melalui burung gagak. Pagi dibawakan roti, sore bawa daging. Sungai Kerit, burung gagak, janda Elia, hanya alatnya Tuhan. Tapi yang memberi makan adalah
Sungai tidak akan bisa. Allah Maha Kuasa. Tapi Allah mau Elia naik tingkat. Allah sengaja Sungai Kerit. Bisa kan arti Sungai Kerit tidak. Tapi Allah mau Elia naik tingkat. Sungai Kerit kering. Biasanya sudah new normalnya Elia waktu dia di Sungai Kerit udah rasa enak. Bagaimana nggak enak? Orang lain kekeringan tidak ada air, dia di Sungai Kerit ada. Pagi sore burung gagak datang bawa apa? Oh tidak ada. Elia juga. Ini normalnya tidak tahu berapa lama dia di sana. Tuhan katakan Elia, kau harus sesuaikan lagi dengan diri yang baru. New normal lagi di mana? Di sana. Di sana. Yang Tuhan pakai siapa? Jangan sana. Tapi sekali lagi, yang kasih makan Elia bukan burung gagak, tapi Tuhan memakai burung gagak. Tuhan memakai sedikit. Tuhan memakai Elia memberi makan janda. Tuhan memakai janda memberi makan Elia. Tuhan sama. Kita tidak tergantung pada alatnya Tuhan. Saya hanya alatnya. Ibu Melati Audatu hanya alatnya. Almarhum Bapak Pendeta Audatu hanya alatnya. Tuhan bisa pertahankan Pak Audatu. Tapi Tuhan izinkan supaya jemaat di sini naik kelas. Tuhan panggil Pak Audatu. Kamu jangan bergantung terus. Dewa jemaat jangan Tuhan panggil Pak Audatu supaya jemaat di sini naik kelas. Tidak bergantung kamu. Pak Audatu hanya alat Tuhan. Hamba Tuhan Elia hanya alat Tuhan. Kita harus bergantungnya pada Tuhan, bukan pada siapa-siapa. Kita bersyukur almarhum Pak Audatu sudah menyelesaikan pertandingan dengan sangat-sangat baik. Terlalu banyak yang dia sudah kerjakan. Saya datang tadi, saya langsung teteskan air mata saya. Saya merasa kehilangan seseorang yang luar biasa dalam hidup saya. Tapi saya tahu almarhum hanya alatnya Tuhan. Nabi Elia hanya alatnya Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja asal dia mau dan taat pada Tuhan. Haleluya. Boleh berkata tadi, Tuhan bisa pakai siapa saja asal dia mau dan taat. Tuhan bisa pakai Ibu Gembala, hamba Tuhan Levi. Siapa saja Tuhan bisa. Kita hanya alat kok. Tuhan yang memberi makan Elia melalui janda. Tuhan bisa pakai janda, Tuhan bisa pakai burung gagak, Tuhan bisa pakai Sungai Kerit, dan Tuhan bisa pakai yang lain. Kita hanya alatnya Tuhan. Tuhanlah pusat segala-galanya. Tuhanlah sumber berkat kita. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan izinkan semua terjadi karena Tuhan mau. Ayo kita bergandengan tangan, tingkatkan kualitas kita. Tuhan mau kita punya pengalaman-pengalaman yang baru lagi ke depan. Haleluya. Tuhan katakan Elia, tinggalkan Kerit. Kau sudah enak di Kerit, tinggalkan. Tuhan sengaja kering itu Sungai Kerit, tinggalkan. Aku mau kasih kau pengalaman yang baru di Sapa. Kau akan lihat janda yang miskin pelihara kau sekian lama. Tuhan, kau mengalami pengalaman yang indah dari Tuhan. Dan poinnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan GPTI saja. Tuhan tidak pernah meninggalkan pelayanan di sini. Maka Tuhan selalu berada di sini. Doa saya, mari bergandengan tangan seluruh jemaat saja dengan Ibu Gembala, kita dukung bersama-sama. Kita akan melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi di gereja ini. Saya undang pelayanan sekali.
Kita berdiri. Kita nyanyikan El Shaddai, El Shaddai, Prabu Satu Takut. Kita nyanyikan El Shaddai, El Shaddai, dan kita perhadapkan diri kita kepada Tuhan. Undang dia masuk dalam hidupmu. Tuhan memakai kita sekalian. Mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lain, dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Dukung pelayanan di sini. Saudara yang merasa tidak ada lagi harapan menghadapi hari-hari esok, hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian, mari jangan kita putus asa, putus pengharapan, tapi percayalah ada pemeliharaan Tuhan yang indah bagi saudara dan saya. Mari kita juga lihat kiri kanan kita, siapa tahu ada orang-orang yang Tuhan titip untuk kita, ulurkan tangan membantu mereka, keluarga kita, sesama seiman kita, atau siapapun yang Tuhan mau kita bantu. Kita nyanyikan lagi El Shaddai, El Shaddai. Ramai kali bikin kita di dalam
Tuhan. Kami tahu Tuhan mau memakai setiap kami. Tuhan tidak memandang siapa kami, tapi kami percaya Tuhan mau memakai setiap kami yang mau dipakai oleh Tuhan. Bukan karena siapa kami, tapi karena Tuhan yang mempercayakan kami. Bukan karena siapa kami, tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan masih mau pakai kami. Karena itu hari ini Tuhan kami berikan hidup kami yang terbaik untuk Tuhan. Kami mau berikan hidup kami untuk dipakai menjadi alatnya Tuhan, untuk memberkati banyak orang, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami mau hidup kami berbagi dengan orang lain, sama seperti Tuhan mengasihi kami. Kami mau belajar untuk mengasihi orang lain, sama seperti Tuhan sudah memberi hidupmu yang terbaik bagi kami. Kami mau beri hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya saat kami berbagi, saat kami boleh melayani orang lain, kami percaya Tuhan juga pasti akan memelihara hidup kami. Sebagaimana Tuhan sudah memakai janda di Sarfat, dan sebagaimana Tuhan sudah memberkati janda di Sarfat, kami percaya Tuhan juga bisa memakai setiap kami, bahkan memberkati kami, memelihara kami. Kami tahu kondisi situasi hari ini sedang sulit, tapi kami mau belajar untuk berbagi satu dengan yang lain. Kami mau firman Tuhan jadi firman Tuhan juga berlaku bagi kami, bukan hanya bagi janda di Sarfat, tapi kami percaya jadi firman Tuhan yang sama juga berlaku dalam hidup kami. Kami gantungkan pengharapan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau Tuhan sumber berkat kami, hanya Engkau Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya hamba-Mu sudah selesai berbicara. Ini saatnya Roh Kudus untuk terus bekerja dalam hati kami. Kami percaya firman Tuhan yang sudah kami dengar jadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi kami mau coba mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.